wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video ini terkait dalam pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai salah satu syarat dalam mengikuti sertifikasi dosen. Perkenalkan, saya Iin Prima Fitriya, SSITM Kep, dosen tetap Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Padang. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Kegawat Daruratan Maternal, Neonatal, dan Basic Life Support. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang mata kuliah Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal serta Basic Life Support ini, saya ingin menjelaskan terkait deskripsi singkat mata kuliah Kegawat Daruratan Maternal, Neonatal, dan Basic Life Support. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami kegawat daruratan maternal, neonatal, dan basic life support yang terdiri dari konsep kegawat daruratan maternal, neonatal, dan basic life support, prinsip penanganan kegawat daruratan maternal, neonatal, dan prosedur serta kewenangan pada kasus kegawat daruratan maternal dan neonatal dan basic life support, serta kesehatan maternal dan neonatal pada situasi bencana. Mata kuliah Kegawat Daruratan Maternal, Neonatal, dan Basic Life Support ini adalah mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Padang pada semester 3. Jadi, sebelum mahasiswa mengambil mata kuliah ini, mahasiswa harus lulus terlebih dahulu pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Pada mata kuliah ini juga harus memasukkan pokok bahasan yang berkaitan dengan konsep kegawat daruratan maternal neonatal pada situasi bencana. Karena setiap mata kuliah inti harus menggayutkan pokok bahasan yang berkaitan dengan visi misi Prodi D3 Kebidanan jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Padang, yaitu menghasilkan lulusan program studi Diploma 3 Kebidanan yang berdaya saing, inovatif, prestatif, tanggap bencana dalam kesehatan reproduksi, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa pada tahun 2024. Mata kuliah Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal serta Basic Life Support ini terdapat pada semester 3 yang terdiri dari 3 SKS, yaitu 1 SKS terdiri dari teori dan 2 SKS terdiri dari praktikum. 1 SKS dilaksanakan dengan tatap muka di kelas dan 2 SKS praktik dilakukan di laboratorium. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, mendeskripsikan konsep kegawat daruratan maternal neonatal. Yang kedua, menjelaskan cara menilai dan mengambil keputusan klinik yang berkaitan dengan kegawat daruratan maternal neonatal sesuai dengan kewenangan. Yang ketiga, menjelaskan dan melakukan cara penanganan kegawat daruratan pada kehamilan muda. Yang keempat, menjelaskan dan melakukan cara penanganan kegawat daruratan pada kehamilan lanjut. Yang kelima, menjelaskan dan melakukan cara penanganan kegawat daruratan pada persalinan kala 1. Yang keenam, menjelaskan dan melakukan cara penanganan kegawat daruratan pada persalinan kala 2. Yang ketujuh, menjelaskan dan melakukan cara penanganan kegawat daruratan pada persalinan kala 3 dan kala 4. Yang kedelapan, menjelaskan dan melakukan cara penanganan kegawat daruratan pada pasca salin. Yang kesembilan, menjelaskan dan melakukan cara penanganan kegawat daruratan pada neonatal. Yang kesepuluh, melakukan kolaborasi dan rujukan pada kasus yang memerlukan penanganan di luar kewenangan, serta melakukan evaluasi tindakan kegawat daruratan. Yang ke-11, memahami dan melakukan bantuan upaya hidup dasar pada kasus kegawat daruratan. Dan yang terakhir, yang ke-12 adalah memahami konsep bencana dan kesehatan maternal dan neonatal dalam situasi bencana. Adapun materi yang dibahas dalam mata kuliah ini adalah: yang pertama, konsep kegawat daruratan maternal neonatal. Yang kedua, penilaian dan pengambilan keputusan klinik yang berkaitan dengan kegawat daruratan maternal neonatal sesuai dengan kewenangan. Yang ketiga, cara penanganan kegawat daruratan pada kehamilan muda. Yang keempat, cara penanganan kegawat daruratan pada kehamilan lanjut. Yang kelima, cara penanganan kegawat daruratan pada persalinan kala 1. Yang keenam, cara penanganan kegawat daruratan pada persalinan kala 2. Yang ketujuh, cara penanganan kegawat daruratan pada persalinan kala 3 dan kala 4.
Yang kedelapan, cara penanganan kegawat-daruratan pada pasca salin. Yang kesembilan, cara penanganan kegawat-daruratan pada neonatal. Yang kesepuluh, kolaborasi dan rujukan pada kasus yang memerlukan penanganan di luar kewenangan serta melakukan evaluasi tindakan kegawat-daruratan. Yang kesebelas, upaya bantuan hidup dasar pada kasus kegawat-daruratan. Dan yang terakhir, yang ke-12 adalah konsep bencana dan kesehatan maternal dan neonatal pada situasi bencana. Saya akan menjelaskan metode pembelajaran yang disebut dengan DIA. Yang pertama adalah delivery, di mana mata kuliah ini tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa dengan menggunakan beberapa referensi yang terkait dan artikel-artikel yang berkaitan dengan kegawat-daruratan maternal dan neonatal serta yang berkaitan dengan kebencanaan yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Dan yang kedua adalah interaction. Interaksi yang saya lakukan kepada mahasiswa adalah menggunakan pendekatan student center learning, di mana mahasiswa berperan aktif dalam menggali atau mencari informasi yang berkaitan dengan materi pembelajaran dari beberapa media, diantaranya dengan menggunakan media pembelajaran seperti Google Classroom dan juga media WhatsApp untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Dan yang ketiga adalah assessment. Bagaimana cara mengukur kemampuan mahasiswa dengan melakukan evaluasi penilaian di akhir pembelajaran secara objektif. Pada awal perkuliahan, saya akan menjelaskan tentang bobot penilaian, reward, dan punishment. Untuk bobot penilaian yang terdiri dari bobot penilaian teori dan bobot penilaian praktikum. Untuk bobot penilaian teori diambil sebanyak 40%. Sementara untuk bobot penilaian praktikum diambil sebanyak 60%. Penilaian teori didapatkan melalui penugasan sebanyak 20%, kuis atau diskusi kelompok sebanyak 20%, ujian tengah semester didapatkan sebanyak 30%, dan ujian akhir semester sebanyak 30%. Dari seluruh akumulasi penilaian teori, maka akan diambil 40% untuk bobot penilaian teori. Untuk bobot penilaian praktikum, kita ambil sebanyak 60%, sehingga nilai akhir yang didapatkan mahasiswa adalah 40% dari penilaian teori dan 60% didapatkan dari penilaian praktikum. Untuk reward, dengan memberikan nilai plus bagi mahasiswa yang aktif dalam menjawab kuis dan latihan. Untuk punishment, dengan memberikan kepada mahasiswa yang terlambat dalam mengumpulkan tugas. Hal ini saya terapkan agar mahasiswa tetap disiplin dalam mengikuti perkuliahan. Hal ini juga merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan proses pembelajaran yang optimal. Baiklah, saya akan memberikan perkuliahan tatap muka pada mata kuliah kegawatdaruratan maternal dan neonatal dengan materi cara penanganan kegawatdaruratan pada persalinan kala 1 yang terdiri dari pengkajian kegawatdaruratan pada persalinan kala 1, diagnosis kegawatdaruratan pada persalinan kala 1, serta asuhan kebidanan pada kegawatdaruratan pada persalinan kala 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Sehat, Bu. Hari ini merupakan pertemuan kita yang kelima ya? Iya, Pak ya? Bu. Sebelumnya sudah sama Bu Lita sudah masuk ya Nak ya? Sudah, Bu. Yang tentang apa? PJ siapa? Oh Lina ya? Rin, siapa yang tidak hadir hari ini Rin? Udah ada Cynthia Ramadan kita sama Mas Haji. Ada kabar? Statusnya izin apa sakit ya? Izin sama Ada surat keterangan sakitnya? Ada surat keterangan sakitnya. Oke, baik. Oke, mudah-mudahan teman-teman semua hari ini dalam kondisi sehat, saudara dalam kondisi bersemangat, sehingga ketika saya terangkan atau ketika kita melakukan transfer ilmu pada hari ini, saudara bisa menangkap sebanyak-banyaknya perkuliahan kita pada hari ini ya. Jadi topik kita, pembelajaran kita pada hari ini adalah berkaitan dengan penanganan kasus kegawatdaruratan pada persalinan pada kala 1. Tujuan dalam pembelajaran pada mata kuliah ini adalah pada akhir pembelajaran saudara dapat mengetahui bagaimana cara melakukan penanganan
gegok daruratan pada persalinan kala 1. Ya, di antaranya apa saja? Pengkajian gegok daruratan pada persalinan kala 1 dan diagnosis gegok daruratan pada persalinan kala 1 serta asuhan kebidanan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan gegawat daruratan pada persalinan kala 1. Ya. Apa itu pengertian kala 1? Kala 1 adalah, siapa yang bisa? Ada yang tahu nggak? Oke, Miranda. Betul sekali ya, betul sekali Miranda. Jadi yang dikatakan sebagai kala 1 adalah di mana pembukaannya dimulai dari pembukaan 1 cm sampai dengan 10 cm. Betul ya, ada 10 cm. Di mana pada primigravida kala 1 ini kurang lebih terjadi selama 13 jam. Pada multigravida dia terjadi kurang lebih berapa jam? 7 jam. Ya, kapan dimulainya kala 1 ini? Dimulai ketika adanya his dan mengeluarkan lendir bercampur dengan darah. Kenapa patokannya itu, Bu? Karena ini dia, karena lendir itu berasal dari kanalis cervicalis yang telah membuka dan mendatar, sehingga ketika dia membuka dan mendatar, pembuluh darah yang ada di sana pecah, gitu ya, sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran dan darah keluar. Ya, tapi catatannya yang keluar adalah bukan hanya darah tok, tapi adalah lendir bercampur dengan darah. Ketika fase laten terjadi, pembukaan 1 sampai dengan 3. Kalau fase aktif kapan? Yes, dari pembukaan, bagus sekali ya. Dari pembukaan 4 sampai dengan pembukaan 10. Di mana fase aktif yang terjadi terdiri atas apa? Terdiri atas fase 3 fase. Fase apa itu? Akselerasi, dilatasi maksimal, fase deselerasi. Ya, saya kira teman-teman sudah paham, ini sudah ada dalam mata kuliah persalinan ya. Ya, di mana fase akselerasi terdiri atas 2 jam. 2 jam dengan pembukaan dari pembukaan 3 sampai dengan pembukaan 4. Kalau dia fase dilatasi maksimal, ini dia terdiri juga dalam waktu 2 jam dan pembukaannya berlangsung dari pembukaan 4 sampai dengan 9 cm. Sedangkan fase deselerasi terdiri dari 2 jam juga, makanya dari pembukaan 9 ke 10 itu lama. Padahal yang berfungsi yang terjadi apa di sana adalah fase deselerasi, karena dimulai selama 2 jam dari pembukaan 9 sampai dengan pembukaan 10 cm. Ya, apa yang terjadi? Selulit yang terjadi pada kala 1. Pertama adalah partus lama. Apa itu yang dikatakan sebagai partus lama? Partus lama itu terjadi ketika fase latennya lebih dari 8 jam atau persalinannya berlangsung lebih dari 12 jam. Itu yang dikatakan sebagai partus lama. Jadi kapan partus lama itu terjadi? Ketika fase latennya lebih dari 8 jam dan pada proses persalinannya atau persalinannya berlangsung lebih dari 12 jam tapi bayi belum lahir. Makanya nanti akan ada namanya fase laten memanjang atau dan juga fase aktif memanjang. Jadi di fase lama itu ada 2, fase laten memanjang atau fase aktif memanjang. Apa dikatakan sebagai fase laten memanjang? Ketika fase latennya lebih dari 8 jam. Kapan dikatakan sebagai fase aktif memanjang? Ketika persalinan itu lebih dari 12 jam tapi bayinya tidak lahir. Ya, kalau fase aktif berarti kita hitung dari pembukaan berapa, kan? Dari pembukaan 4, betul sekali. Ya. Nah, apalagi apa sih Bu penyebab dari terjadinya kasus-kasus partus lama? Apa sih penyebabnya? Nah, ini ada yang disebutkan karena power, passage, dan passenger. Kalau power berarti berhubungan dengan his. Ya, his yang tidak adekuat. Apa kira-kira namanya? His yang tidak adekuat apa kira-kira namanya? Pernah dengar inersia uteri? Nah, itu dia. His yang tidak adekuat, yang kurang dari kalau kita
sudah berbicara tentang fase aktif, sudah harus di atas 3 kali dalam 10 menit, lebih lamanya lebih dari 40 detik. Nah, kalau kurang dari itu, hisnya tidak teratur, hisnya sangat lemah, nah dikatakan sebagai inersia motor. Ada lagi kekuatan mengejar yang kurang kuat. Nah, kalau disebabkan karena passage, kalau passage berarti berhubungan dengan jalan lahir. Apa saja itu? Kelainan panggul. Ada lagi disebabkan karena CPD atau cephalotrophic disproporsi. Apa itu cephalotrophic disproporsi? Adalah ketidaksesuaian antara ukuran kepala janin atau ukuran terbawah janin dengan panggul atau dengan jalan lahir. Ya, sehingga apa? Tidak bisa lewat. Ya. Yang ketiga penyebabnya apa? Nah, ini dia yang paling sering adalah kelainan letak. Misalnya apa, Bu? Misalnya letak lintang, letak sungsang, presentasinya presentasi muka. Kalau dagunya di atas bisa lahir, tapi kalau dagunya di bawah tidak bisa lahir. Gitu ya? Oke. Nah, apa dampak yang dapat ditimbulkan oleh waktu selama? Dampaknya adalah kurang uteri. Karena kedua apa? Pembentukan fistula, sepsis. Kenapa kok bisa menyebabkan sepsis? Karena proses persalinannya sangat lama. Setelah itu, ini dia ada kapus exodermium atau kepalanya panjang, katanya ada kepala bayi panjang. Nah, itu dia kapus exodermium atau molase pada kepala janin dan bahkan menyebabkan terjadinya kematian janin. Ya. Nah, apalagi Bu, bagaimana Bu cara melakukan diagnosis terhadap kasus pada artus lama? Nah, ini apabila saudara menemukan bahwasanya pembukaan serviks itu tidak melewati 4 cm sementara sudah 8 jam infartum dengan his yang teratur. Artinya sudah terjadi artus lama tapi dengan fase laten memanjang. Ingat ya, fase laten memanjang. Ya, dia tidak melewati 4 cm tapi dia sudah berlangsung 8 jam dengan hisnya yang teratur. Namanya adalah fase laten memanjang. Ya. Nah, atau jika pembukaan serviksnya sudah berada pada di atas pembukaan 4 cm, namanya adalah apa? Fase aktif memanjang. Fase aktif memanjang. Apa yang bisa terjadi di sana? Jika hisnya tidak teratur atau kurang dari 3 kali dalam 10 menit dengan lamanya 40 detik, berarti mengindikasikan terjadinya inersia dari bayi. Atau jika pembukaan serviks dan turunnya bagian yang menjadi presentasi terbawah tidak maju, apa itu namanya? Ini dia cephalotrophic disproporsi. Seperti yang saya bilang tadi, pembukaannya ada, tapi bagian terbawah janin tidak masuk ke dalam lini batas panggul, sehingga mengindikasikan terjadinya disproporsi atau cephalotrophic disproporsi. Dan cephalotrophic disproporsi itu apa namanya? Ketidaksesuaian antara ukuran kepala atau bagian terbawah janin dengan rongga panggul. Itu dia. Ya. Apalagi Bu, bagaimana Bu cara melakukan diagnosis terhadap kasus pada artus lama? Nah, ini apabila saudara menemukan bahwasanya pembukaan serviks itu tidak melewati 4 cm sementara sudah 8 jam infartum dengan his yang teratur. Artinya sudah terjadi artus lama tapi dengan fase laten memanjang. Ingat ya, fase laten memanjang. Ya, dia tidak melewati 4 cm tapi dia sudah berlangsung 8 jam dengan hisnya yang teratur. Namanya adalah fase laten memanjang. Ya. Nah, atau jika pembukaan serviks
bawah tidak maju. Apa itu namanya? Ini dia selalu perfect disproporsi. Seperti yang saya bilang tadi, pembukaannya ada, tapi bagian terbawah janin tidak masuk ke dalam lini batas panggul, sehingga mengindikasikan terjadinya disproporsi atau cephalothalamic disproporsi. Dan cephalothalamic disproporsi itu apa namanya? Ketidaksesuaian antara ukuran kepala atau bagian terbawah janin dengan rongga panggul. Itu dia, ya. Nah, setelah itu apa lagi? Ada lagi namanya obstruksi kepala. Kapan dia dikatakan sebagai obstruksi kepala? Karena ini kepalanya tidak maju-maju, tapi kapuknya sudah panjang. Nah, itu dikatakan sebagai obstruksi kepala. Bisa dipaksa nggak kalau sudah kapuk yang ada panjang kapuknya, Bu? Tapi bayinya nggak lahir-lahir. Kamu paksa pun nggak akan bisa lahir. Biasanya bisa dibantu dengan persalinan dengan tindakan. Ya, nah ada lagi dengan malpresentasi, ada lagi kejadiannya malpresentasi dan malposisi. Apa itu malpresentasi dan malposisi? Seperti yang saya bilang, kalau presentasinya berada pada presentasi puncak atau pada presentasi dahi atau pada presentasi muka dengan dagu di belakang misalnya, itu nggak bisa lagi yang lainnya. Nah, kalau kamu paksa juga, kamu tunggu juga, nah itu yang akan mengindikasikan terjadinya patus lama. Penata laksanaan yang dapat kita lakukan ketika terjadinya patus lama. Nah, ada namanya penata laksanaan umum dan ada namanya penata laksanaan khusus. Apa yang dikatakan sebagai penata laksanaan umum? Ketika ini ya, apa yang harus kamu lakukan? Nilai dengan segera keadaan umum janin dan ibu. Nilai apakah nadamunya sudah lentikah, sudah berkeringat dingin, istri tidak dapat ditahannya lagi, atau bagaimana, atau diri-dirinya sudah mulai meningkat dari batas normal, atau tiba-tiba diri-dirinya sudah di bawah dari 100 kali dalam 1 menit, yang mengindikasikan terjadinya apa? Gawat janin. Ya, yang mengindikasikan gawat janin. Makanya kamu harus melakukan pemantauan kondisi ibu dan janin. Yang kedua, kajilah itu dengan menggunakan faktogram. Karena di dalam faktogram kita akan mengkaji penurunan kepala, ketuban, permukaan, apalagi DJJ atau kesejahteraan ibu dan janin ada di sana kan? Nah, dengan melakukan pemantauan ini. Nah, apabila terdapat posisi yang tidak baik untuk kemajuan persalinan ibu, boleh kamu lakukan perubahan posisi dan berikan ibu cairan dan anjurkan dia untuk BAK. Jangan-jangan karena dia menahan BAK, janin tidak turun. Ya. Nah, setelah itu apa itu penata laksanaan khusus? Penata laksanaan khusus dilakukan di rumah sakit atau saudara melakukan dengan tindakan rujukan atau saudara berkolaborasi dengan dokter spesialis objek. Ya, nah, biasanya berarti apa yang harus dilakukan kalau seandainya terjadi patus lama? Patus lama terjadi biasanya kalau seandainya berhubungan dengan inersia uteri atau kisnya yang tidak teratur, biasanya kita lakukan resusitasi. Ya, tapi kalau seandainya kepalanya macet, nah lakukan tindakan apakah vakum atau konsen atau dilakukan tindakan sesio. Itu dia, itu penata laksanaannya. Tapi karena saudara adalah seorang bidan, kita hanya melakukan tindakan yang normal-normal saja. Saudara hanya sampai kalau seandainya mengindikasikan adanya kasus kegawat daruratan pada kelas 1 dengan patus lama, saudara lakukan tindakan rujukan. Nanti di tindakan setelah di vaskes selanjutnya baru kita dapat melakukan tindakan selanjutnya kepada ibu dan janin. Apakah dengan menggunakan deoksitosin atau dengan menggunakan persalinan dengan tindakan. Demikianlah pemaparan saya hari ini. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada yang bingung nggak? Oke, silakan. Miranda ya nak? Oke, silakan Miranda. Pertanyaan Ya. pemantauan apa yang kita lakukan jika sudah
sudah masuk ke dalam Islam itu? Oke, bagus sekali. Pertanyaan Miranda, Bu, bagaimana sih Bu cara kita melakukan pemantauan ketika kita ini kasusnya sudah masuk ke Partai Islam atau tidak? Itu yang Miranda ya. Ingat, kita melakukan pemantauan dengan apa persalinan itu untuk menilai kesejahteraan ibu dan kesejahteraan janin atau dan kemajuan persalinan kita nilai dengan apa? Dengan partograf. Betul, apa ini? Dengan partograf, betul sekali. Jadi ingat nak, untuk melakukan pemantauan itu saudara punya kendali. Kendali apa? Dengan menggunakan partograf. Jadi ingat, di partograf itu ada garis waspada dan ada garis berbeda. Ketika waktu yang sudah ditentukan oleh partograf sudah melebihi dari garis waspada, sudah masuk ke dalam garis bertindak, artinya kamu sudah harus mengambil keputusan. Apakah dia sudah masuk ke dalam salah satu fase aktif memanjang atau tidak? Seperti itu. Itulah gunanya pentingnya kita menggunakan partograf untuk menilai atau untuk memantau kemajuan persalinan pada pasien kita. Itu Miranda. Jadi jangan sampai ya kecenderungan kita apa? Partograf kita gunakan setelah bayi lahir. Itu kan nggak boleh seperti itu. Partograf dari mulai dia masuk skala 1 fase aktif kita sudah pakai partograf. Kita lakukanlah pemantauan persalinan itu dengan menggunakan partograf. Lihat. Oke, ada pertanyaan lagi tidak? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, siapa yang bisa membantu saya menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Tunjukkan, siapa yang bisa bantu saya? Kita mulai dulu. Aini, silakan Aini. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Kalau dalam hal ini salah satu penyebabnya Ibu yang pertama ada power, reset dan juga passenger. Kalau power itu kekuatan Ibu, ya. Kemudian kalau reset itu contohnya kelainan-kelainan makhluk pada Ibu itu sendiri Ibu. Dan passenger itu malposisi janin. Malposisi janin, betul ya. Beberapa penyebab. Bagus ya Aini, terima kasih Aini. Ada lagi kira-kira yang bisa membantu saya? Silakan. Adapun dampak dari percepatan selama itu ada di dalam adanya Betul. kemudian posisi janinmu, Betul. kemudian adanya molasi pada janin. Oke. Ada lagi? Kemudian janin Jadi betul sekali. Terima kasih Miranda. Jadi ingat ya, salah satu memanjang atau disebut juga dengan patus mama. Ada yang dikatakan sebagai salah satu memanjang pada fase laten dan salah satu memanjang pada fase aktif. Itu ya. Nah, setelah itu beberapa penyebab yang dapat ditimbulkan adalah power, passage, dan passenger. Setelah itu apa lagi? Dampak yang ditimbulkan baik pada ibu dan pada janin. Pada ibu apa? Pada ibu sepsis, purpuralis atau infeksi, atau pada janin apa? Gawat janin, apa lagi? Kapur seksudaneum dan lain sebagainya. Jika tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Ingat, minggu depan pertemuan lagi dengan saya. Biasa saya melakukan pretest dan post-test terlebih dahulu pada pembelajaran selanjutnya. Silakan baca-baca kembali pokok bahasan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan saya, kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran dengan cara tatap muka dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.